Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 3 sekolah dasar dimanapun berada, kali ini Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran keempat kelas 3 mengenai tanggung jawab. Bapak mengambil dari 2 sumber buku. Yang pertama dari buku PAIBP kelas 3 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan tahun 2017. Dan kedua dari buku kelas 3 PAIBP dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, cetakan tahun 2019. Pelajaran keempat ini mengenai hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Bagian pertama adalah mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat dari perbuatan sendiri. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang terdapat pada surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Sadaqallahul azim. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim, kita bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Di akhir kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, bentuk tanggung jawab ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan. Paling tidak ada 4 macam. Yang pertama atau yang A, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai muslim dan sebagai hamba Allah harus bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah apa anak-anak? Yaitu seperti melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, zakat fitrah maupun zakat mal bila kita sudah dewasa, memiliki harta, puasa Ramadan, berhaji bila mampu, mengaji, mengkaji Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, berbuat baik kepada sesama, dan berbuat baik terhadap alam sekitar. Itu adalah tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian B yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu dari kesadaran diri sendiri untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam tugas-tugasnya sebagai manusia. Misalnya saja dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri, rajin belajar, menjaga pergaulan, mengikuti aturan, dan lain-lain. Jadi kita diberikan amanah oleh Allah berupa tubuh yang sempurna, maka kita memiliki tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Bagian C yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Sebagai anak, kita mempunyai tanggung jawab kepada orang tua.
Misalnya dengan cara berbakti, taat dan patuh, berlaku sopan santun, dan lain-lain. Dan bagian D, tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitarnya. Itulah anak-anak bentuk-bentuk tanggung jawab kita selaku hamba Allah, selaku manusia, ya, dan selaku anak, dan selaku bagian daripada lingkungan kita. Nah, ini ada ciri-ciri anak yang bertanggung jawab. Apa saja ciri-cirinya? Yang A, bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Nanti anak-anak bisa mengukurnya, mengukur diri sendiri, apakah dari ciri-ciri ini anak-anak memiliki ya beberapa sifat yang Bapak akan sampaikan ini. Jadi yang A tadi, bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Ya, dia tidak menunda-nunda. B, menerima masukan demi kebaikan. Ya, masukan nasihat atau masukan apa saja dari teman kita, ya, kita menerima. C, siap menerima akibat dari perbuatannya. Ya, segala resiko apa yang kita perbuat, kita menerima akibatnya. Siap menerima akibatnya. Yang D, mendengarkan saat dinasehati oleh orang tua, oleh guru, mungkin juga oleh teman kita mendengarkannya dengan baik. Itu salah satu ciri kita bertanggung jawab. Yang E, tuntas dalam menjalankan tugas. Selesaikan tugas kita, ya, dari guru, dari orang tua. F, berkepribadian baik. Ya, pribadi kita insya Allah baik. Yang G, dapat dipercaya. Ya, dia tidak mau berbohong. Dia ingin memenuhi amanah dari siapapun. Yang H, mau menerima sanksi apabila berbuat kesalahan. Jadi tidak menghindar anak-anak, ya. Kalau dia salah, dia harus menerima resikonya dan menerima hukumannya. Dia siap menerimanya. Itu anak yang bertanggung jawab. Yang I, mempunyai jiwa melayani dan mengabdi. Dan J, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Itu anak-anak ciri-cirinya. Mudah-mudahan anak-anak memiliki ciri-ciri tersebut dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, akibat anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini akibat-akibatnya bila anak-anak tidak bertanggung jawab. Yang A, tidak dapat dipercaya. Ya. Karena anak yang tidak bertanggung jawab pasti oleh orang lain tidak akan dapat dipercaya, oleh teman kita tidak akan dapat dipercaya. Yang B, tugas terbengkalai. Ya, karena dia tidak ingin menyelesaikan tugasnya. C, hati merasa tidak tenang. D, menjadi pemalas. E, menjadi anak yang pesimis. Ya, tidak semangat, ya. Yang F, mudah putus asa. Karena tidak semangat, pemalas, akhirnya timbul rasa putus asa. Nah, ini akibat anak yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan anak-anakku di sini semuanya belajar bertanggung jawab untuk bekal kita dewasa nanti. Lalu hikmah anak yang bertanggung jawab, apa hikmahnya? Di antaranya dapat dipercaya, dapat menyelesaikan tugas, selalu tenang, ya, tenang hatinya, mampu bersikap optimis, ya, semangat, maju, disiplin, tepat waktu, ya, sukses menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang mendengarkan pelajaran ini bisa belajar menjadi anak yang bertanggung jawab dan bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan
materi hari ini baik bisa dipahami ya. Silakan anak-anak mengerjakan soal di deskripsi video ini. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.